Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ramalan Presiden Indonesia tahun 2024, pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Tidak terasa sudah semakin dekat. Menurut PKPU nomor 3 tahun 2022, pemilu presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Namun hingga kini yang akan menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 belum dapat dipastikan. Meski begitu, beberapa nama terdengar. Berdasarkan survei elektabilitas bakal capres tahun 2024 seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiga nama itu memiliki peran pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketiganya juga memiliki pendukungnya masing-masing. Dapat dikatakan ketiganya sama sebagai capres 2024. Sebuah video seorang magician Indonesia, yaitu Denny Darko, mencoba membuat ramalan terhadap nama-nama bakal capres pada pemilihan presiden 2024 nanti. Berdasarkan kartu tarot dalam hal ini, ketiga nama tersebut yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Seperti apa ramalan Denny Darko tentang ketiga nama tersebut untuk masa depan Indonesia mulai tahun 2024 mendatang? Berdasarkan kartu tarot yang pertama, Denny Darko meramalkan bahwa pemilu tahun 2024, ia melihat segala sesuatu yang terjadi dikaitkan dengan emosi. Dalam hal ini bermaksud mengenai rasa yang pernah muncul pada pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019. Yang pertama, saya melihat bahwa ini semua adalah tentang emosi, ini semua adalah tentang perasaan, dan rasanya ini masih akan tetap sama. Maksudnya, rasa ini bukan perasaan saya, tapi rasa yang akan muncul nanti masih akan tetap rasa yang muncul seperti dua pemilu sebelumnya, yaitu pemilu tahun 2014 dan tahun 2019, ucap Denny Darko. Keadaan saat pemilu yang akan datang dan dapat terlihat masih terasa seperti pemerintahan Jokowi kini. Semua hal dapat digambarkan identik dengan Jokowi. Denny Darko menggambarkan sosok Ganjar Pranowo menjadi the next Jokowi. Gubernur Jawa Tengah ini sangat identik dengan Jokowi. Mengapa demikian? Ia mengatakan, dilihat dari segi partainya, pembawaan, serta pola komunikasi, Ganjar diidentikan dengan Jokowi. Sementara Prabowo yang pada awalnya tetap ada pendirian dengan caranya sendiri, kini ia tergabung dalam kubu Jokowi. Ketika ia menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, kita katakan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah gambaran the next Jokowi karena secara sosok, partainya, pembawaannya, dan juga pola komunikasinya ini sangatlah Jokowi. Dan yang penting, selain Jokowi dulu adalah Prabowo Subianto. Ternyata di perjalanan ini masuk ke kubu Jokowi dan ternyata menjadi salah satu menteri dan juga pendukungnya, ujar Denny Darko. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Denny Darko mengatakan mantan gubernur DKI Jakarta ini masih dengan pendiriannya untuk menjalankan tugas seperti caranya sendiri. Nah, Anies Baswedan itu tidak akan menjadi Anies Baswedan yang sekarang jika dia tidak memposisikan sebagai anti Jokowi yang dulu sudah diposisikan dengan anti Ahok, kata Denny. Sehingga dalam hal ini kemungkinan masyarakat akan mendukung Ganjar Pranowo bukan karena Ganjar, melainkan pendukung Jokowi yang ingin meneruskan apa yang telah dilakukan Jokowi. Memilih Prabowo menyesuaikan apa yang ia lakukan kini untuk mendukung Jokowi di era Kabinet Indonesia Maju. Saya katakan sebenarnya
di sini semuanya adalah tentang Jokowi. Mungkin ada yang memilih Mas Ganjar bukan karena memilih Mas Ganjar, tetapi ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kata Denny Darko. Nah, siapa yang memilih Prabowo adalah orang-orang yang memang akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendukung Pak Jokowi, sambung Denny Darko. Sementara pemilik Anies Baswedan akan mendukung dengan harapan karena Anies dinilai tidak diidentikan dengan Jokowi. Pendukungnya merupakan orang-orang yang memilih karena tidak mengikuti cara Jokowi. Saat memimpin negeri ini, siapapun yang memilih Anies mungkin saja tidak secara langsung menyukai Anies, dan melainkan memilih Anies karena yang penting bukan Jokowi atau bau-bau Jokowi. Maka saya katakan bahwa ini semua tentang emosi dan tentang Jokowi, kata Denny Darko dalam ramalannya. Denny Darko menilai bahwa kedepannya dapat dikaitkan dengan pemerintah Amerika, sebab ia mengatakan hal ini karena telah terjadi sejak pada pemerintahan Presiden Soekarno yang kepemimpinannya sangat mendukung Amerika. Namun pada pemerintahan Jokowi ini, Indonesia pelan-pelan mulai melepaskan Amerika untuk berdiri sendiri. Nah, saat Pak Jokowi ini, cengkraman Amerika ini mulai sedikit berkurang, dan kita akan tahu bahwa Amerika dan sekutunya atau Barat ini mencoba menguasai Indonesia lagi dengan cara menggoyangkan yang saat ini. Tidak perlu Amerika, kata Denny Darko, pada pemilu 2024 nanti dapat dijadikan kesempatan kembali bagi Amerika dan sekutunya agar kembali menguasai Indonesia. Maka kita akan tahu bahwa pemilu 2014 sampai 2019 dan 2024 adalah tentang Amerika dan sekutunya yang menginginkan cengkramannya kembali ke Indonesia, kata Denny Darko. Berdasarkan kartu milik Denny Darko, salah satu yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu bangsa bagi Indonesia malah bisa jadi perpecahan bagi negeri ini. Kekuatan yang malah jadi kelemahan Indonesia, yaitu keberagaman dan perbedaan masyarakat, perbedaan suku bangsa, daerah, kepulauan yang terpisah-pisah. Bisa saja terjadi di antara masyarakat. Nantinya masalah tersebut akan menjadi isu SARA. Menurut Jokowi, selalu diposisikan sebagai hegemoni bagi orang-orang Jawa dan sebagian besar Pulau Jawa. Maka dari itu, Prabowo Subianto justru terkuat di daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.